Oke, baik. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan terkait charger yang biasa saya gunakan untuk ngecas si baterai sepeda listrik saya, seperti itu. Mohon maaf sebelumnya saya tidak sempat membuat video, baru sekarang bisa buat video. Jadi charger yang saya gunakan itu apa sih gitu? Gimana cara gunain chargernya, gimana cara rakitnya gitu loh. Nah, di sini saya nggak jelasin rakit dari nol ya, tapi bahkan saya jelasin chargernya itu seperti apa dan di dalamnya tuh ada apa aja. Oke, tonton dan simak sampai akhir videonya. Oke, sebelumnya saya jelasin dulu. Baterai yang saya gunakan ini jenisnya lithium fosfat 24 volt 8 sel 6 ampere. Jadi sebenarnya nggak murni 24 volt, dia tuh ada sekitar 26 posisi standby itu di 26 volt biasanya. Nah, kemudian kalau full tuh dia bisa mendekati sekitar 90 volt itu. Jadi sebelum kalian membeli charger itu pastikan dulu tegangannya sama. Yang paling simpel itu adalah pastikan untuk baterai yang sesuai, itu paling simpel. Jadi misalkan kalian punya baterai 24 volt lithium lithium ion, nah kalian carinya untuk lithium ion gitu. Jangan sampai kalian beli lithium ion tapi kalian casnya lithium fosfat, nah itu bakal salah karena nilai value tegangannya berbeda gitu. Nah, mungkin akan saya jelasin di video ya, nanti di situ ada tulisannya gimana tegangannya itu berapa, itu dari mana, seperti itu. Oke, lanjut. Baterainya ini udah nggak saya bahas dulu, kita fokus ke chargernya aja ya. Oke, nah di sini chargernya itu saya menggunakan dua buah rangkaian yang dikombinasikan menjadi satu kesatuan seperti itu. Nah, itu apa aja mas rangkaiannya? Nah, untuk rangkaiannya sendiri dipusatkan menjadi dua bagian. Yang pertama di sini ada rangkaian DC DC power supply atau power supply standar ya. Nah, power supply ini dipakai bentuknya seri 36 volt 7 ampere maksimal. Jadi nggak disarankan apalagi standby non-stop, karena kan charger itu kan non-stop ya, dia nggak cuma sedetik 2 detik terus ngedrop lagi, nggak. Dia kalau charger itu bakal stabil di ampere yang ditentukan yang digunakan itu. Makanya saya gunakannya yang besar. Di sini pakainya 36 volt. Oke, lanjut. Di sini saya pakai 36 volt 7 ampere maksimal. Nah, untuk linknya ada di deskripsi ya. Nah, kemudian ini 36 volt 7 ampere dan yang ini itu adalah DC step down. DC step down itu yang saya gunakan ini DC step down 20 ampere 300 watt dengan spesifikasi tegangan inputnya tuh harus di atas dari ini. Tuh, misalkan ininya tadi kan 36 volt. Nah, ini nggak boleh di bawah 36. Minimal itu sama gitu loh. Nah, untuk ini sendiri DC step down-nya saya pakai yang 36 volt, 45 volt maksimal DC input 45. Nah, untuk ampere sendiri di sini bisa sampai 20 ampere, dan 20 ampere itu di output ya, bukan di input, karena dia ngedown. Jadi listriknya di step down gitu. Nah, kenapa saya pakai DC step down? Karena DC step down itu dia akan menurunkan voltage dan menaikkan ampere seperti itu. Nah, terus kok mas pakainya kenapa pakai yang 36 volt itu? Nah, kenapa saya pakai 36 volt? Karena baterai yang saya gunakan yang ini dia nggak bisa dicas pakai 24 ampere 24 volt, karena dia harus mempunyai tegangan yang lebih tinggi dari si charger. Jadi kalau kamu misalkan kita punya dua buah benda yang saling mendorong, nah untuk memenangkan dorongannya dia harus pakai yang dorongannya lebih besar seperti itu. Nah, gitu juga di listrik. Ini voltnya 24. Nah, kalau mau ngecas harus pakai di atas 24 gitu loh. Nah, tapi mengacu juga ke spesifikasi gitu loh. Spesifikasinya itu sekitar di 29 volt. Nah, makanya saya belinya 36 volt.
ini DC step down nya saya set di 29 volt seperti itu. Nah, kemudian untuk rangkaian dalamnya ini udah saya sedikit modifikasi ya. Di sini saya tambahkan relay. Relay buat apa? Jadi nanti pas saya colok pertama itu ke baterai, ini kalau rangkaiannya belum aktif, ini dia nggak bakal ngantarkan listrik ke si step down gitu, karena dikhawatirkan step downnya bakal rusak karena dia menerima listrik dari output. Tuh ini kan PLN, colokan PLN yang sebelah kiri PLN masuk, dia ngerubah dari PLN 220 jadi 36 volt, keluar di sini 36 volt 7 ampere maksimalnya. Nah, masuk ke input. Nah, dari input ini outputnya bakal di set di 29 volt. Nah, kalau si rangkaiannya mati nggak dicolok, terus kita colok pertamanya ke baterai nih, awal pertama nyolok ke baterai, nah otomatis listrik dari keluaran bakal masuk ke sini gitu. Nah, yang dikhawatirkan ini bakal rusak karena dia masuknya lewat depan, lewat pintu keluar lah gitu bahasanya. Nah, kita tambahin relay di sini. Jadi outputnya itu dari ground ini bebas ya mau di ground atau di positif. Dari ground ini saya masukin relay, nanti keluarannya ke si XL XT60 gitu. Jadi untuk keluarannya saya sesuaikan dengan konektor baterainya pakai XT60 kayak gitu. Nah, kemudian di sini juga saya ada modif juga, saya tambahkan potensio. Potensio ini buat apa? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Jadi si si rangkaian step down ini dia cukup panas. Nah, untuk itu saya bisa men-setting ampernya gitu loh. Cara nyeting ampernya gimana? Nah, kita lupain dulu potensionya, kita balik dulu ke sini aja, ke rangkaian dasarnya. Nah, sini ada 2 buah potensio, kita abaikan ya ini. Kita abaikan, belum ada dulu lah misalkan. Nah, di sini ada 2 buah potensio gitu. Nah, di 2 potensio ini yang paling atas, yang paling sini, nah itu untuk setting ampere. Dan yang paling kanan, yang sebelah sana, itu untuk setting voltage. Kayak gitu. Nah, kalau kalian baru beli ini step down dan ini, kalian sambungkan ke power supply, hidupkan power supply, tempelkan multimeter di ujung sini, kita putar yang baut sebelah kanan sini nih, yang voltage, kalian setting ke 29 volt. Nah, itu settingan pertama. Jadi pastikan dulu voltnya di set di 29 volt gitu. Nah, kalau untuk nambah voltage atau menaikkan voltage, misalkan awalnya 12 volt, kalian kan harus settingnya ke 29 tuh. Kalau untuk baterai yang kayak saya pakai, kalian putar searah jarum jam. Jadi searah jarum jam untuk nambahin voltage-nya kayak gitu. Nah, kemudian setelah 29 volt jangan dulu dicolok ke baterai, itu nanti dulu. Nah, kemudian sekalian setting juga yang sebelah kiri, yang sebelah atas lah ya. Sebelah atas kalian setting berawanan arah jarum jam. Jadi kalau di baut itu buka baut biasanya. Nah, kira-kira sampai mentok. Biasanya dia mentok tuh ada suaranya cetak 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 gitu. Kalau enggak sekiranya udah jauh, kalian putar, nah baru aman. Nah, kenapa saya bilang ke kiri? Karena biar dia keset di 0 ampere. 0 ampere dulu. Jadi yang pertama itu kita set voltage-nya yang tadi pakai multimeter yang kanan. Yang kiri itu kita set ampere seperti itu. Nah, kalau kalian mau simple, kalian bisa ganti pakai potensio kayak saya gini. Gitu. Ini bisa dicabut, ganti potensio, atau kayak saya pakai double. Gitu. Nah, terus kemudian kalau setelah set tadi selesai, ini relay kita anggap nggak ada dulu ya. Kita relay anggap nggak ada. Kita tadi set voltage-nya udah, baru kita set current atau ampere. Nah, pertama itu adalah nyalakan power supply-nya, karena dia nggak pakai relay, dia harus nyala dulu. Nyalakan power supply-nya, kemudian plusnya kalian masukkan ke baterai, colok seperti ini. Nah, setelah dicolok,
Yang negatifnya kalian jangan colok ke negatif DC step down, tapi kalian colok ke multimeter kalian gitu. Nah di multimeter kalian nanti kan ada dua kabel tuh, pakainya yang 10 ampere. Nah yang negatifnya di sini di output negatif, output positifnya taruh ke negatif dari yang ke baterai. Nah kemudian kalian nyalakan power supply-nya, colok. Setelah dicolok kalian baru puter nih si ampere meternya yang ini nih, trim pot ampere yang sebelah atas. Kalian set, pengalaman saya tuh dia kalau set itu bisa sampai 6 ampere. Nah cuman kalau sudah di 6 ampere itu bisa dipakai, tapi kalau kalian mematikan, misalkan kalian udah set di 6 ampere nih, udah selesai, udah saya setting di 6 ampere. Nah kalian sambungkan si output ini langsung ke arah baterai, output negatif ke baterai, output positif ke baterai. Nah terus kalian colokkan ini, terus colokkan ini ke baterai. Nah itu biasanya gagal. Kenapa? Karena di sini ada proteksi, jadi dia kalau tiba-tiba kaget gitu cek langsung nyedot 6 ampere. Nah di sini bakal proteksi, dia nanti akan ada lampu indikator yang kedip-kedip tek 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 gitu. Nah makanya kalau untuk itu saya ngakalinnya pakai potensio gitu loh, jadi kayak soft start gitu. Jadi pas awal colok set di ampere rendah, tempel, setelah itu saya naikin ampernya sampai ke 6. Nah udah 6 baru dia bakal bisa konstan di 6 ampere. Jadi kalau kalian colok langsung ini di set di 6 ampere fix, kalian colok baterai, colok charger, colok PLN, terus kemudian ininya udah nyala, colok baterai. Nah ini bakal gagal ngecasnya karena kedip-kedip. Dia tuh mau kalau nggak salah di sekitar 2 atau 3 ampere itu baru mau tanpa perlu tanpa perlu setting ulang gitu. Nah makanya saya akalin pakai potensio. Jadi pas colok awal itu keadaannya ampere rendah, udah dicolok baru saya setting dinaikin ampernya seperti itu. Kemudian untuk relay ini gimana cara pakainya? Ini saya pakai relaynya NO normally open, jadi pas keadaan mati dia nggak bisa nyambung ke sini, dari sini tuh nggak bisa nyambung ke sini. Jadi nanti si relay ini sambungkan ke output negatif, nanti output negatif masuk ke relay, keluaran NC-nya NO masuk ke colokan extend gitu. Nah untuk coilnya sendiri kan ini relaynya saya pakainya yang seri 12 volt seri 24 volt. Nah karena output power supply ini settingannya tuh di 36 volt, saya pakai 2 resistor di sini. Jadi kalian lihat ada 2 resistor, 1 kilo cukup lah, kira-kira 1 kilo. Jadi nanti dia on, dapat listrik dari sini gitu. Oke, mungkin itu dulu.